Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Maila Sari ataupun biasa dipanggil Lala. Di kesempatan kali ini aku mau bahas lagi dari minimalism di video kedua dari tema Februari kali ini. Jadi ikutin terus aku sesuai thumbnailnya. Aku buat video ini untuk kalian semua ya, kita belajar bareng-bareng. Aku juga pemula, belum expertnya. Jadi oke, kita langsung lanjut aja ke ide videonya. Mungkin di tanda-tanda kali ini ada 4 tandanya yang seharusnya kamu dari kehidupan kamu yang lalu dan mengembangkan kehidupan kamu yang baru. Mungkin dapat ada kayak parameter lah ya untuk kita memikirkan lagi hidup kita itu udah bagus atau belum, udah fleksibel, udah sesuai porsinya belum, kayak gitu. Dan untuk poin yang pertama itu cenderung impulsif dan konsumtif. Dan dari tema kali ini belajar dari pengalaman aku sendiri, dulu aku itu sangat konsumtif ya. Jadi ketika aku lagi belanja nih, di list daftar aku itu cuma beberapa barang aja yang aku butuhkan dan aku beli seharusnya. Tapi setelah aku ada impulsif itu sendiri, impulsif itu kayak bertindak sesuatu sesuai instingnya gitu. Jadi kayak terlalu kalap gitu loh, kalau beli apa-apa itu nggak difikirkan dulu, nggak dirama dulu gimana ke depannya ini barang mau diapain begitu. Jadi kayak aku sendiri, dari aku yang konsumtif, impulsif di saat aku belanja, di saat aku pergi, di saat aku healing, di saat aku hunting, sangat merugikan aku karena aku jadi boros banget. Terus juga aku sampai berpikir gimana nih caranya aku bisa keluar dari zona kayak gini gitu. Dan akhirnya kembali lagi aku bisa hidup minimalis. Aku memulai sadar diri karena belum kaya raya aku ini, belum banyak uang aku ini, kayak gitu. Jadi sesuai insting kita masing-masing juga, gimana kita mau berpikir, gimana kita mau melangkah ke depannya. Nah, yang kedua itu sering stres dan tidak betah. Dari tidak betah ini aku mulai dari kamar. Jadi tempat kita bertahan hidup ataupun tempat yang kita sering gunakan gitu. Jadi dari awal aku itu ngerasa aku stres, aku kayak cenderung gak betah ya, karena tempat tinggal yang aku tinggali itu berserakan, terus juga barang gak ada di tempatnya, barang berceceran gitu. Jadi kayak aku sendiri, ya ampun kok aku bisa kayak gini padahal aku cewek. Terus banyak, mungkin di hati aku kayak gini ya, kayak banyak kesalahan, kayak banyak kok aku bisa ya, kok aku ini ya gitu, kayak gak dipikir terlalu panjang gitu. Jadi akhirnya aku scrollin lagi tuh, aku Google, aku search, jadi gimana nih biar hidupnya gak stres, biar hidupnya lebih terarah. Dan aku kembali lagi dengan pedoman minimalis itu sendiri. Mungkin aku cocok nih di kesempatan kali ini gitu. Dan aku mengawalnya dengan declutter. Mungkin ada beberapa produk ataupun pengalaman kecil yang aku alami sama aku hidup minimalis. Kalian bisa tonton lagi, di scroll lagi video aku lainnya, dan kita masuk ke yang langkah ketiga itu kurang mindful dan tidak fokus. Jadi kurang mindful kali ini karena tempat kita berantakan, karena tidak berceceran, tidak sesuai pada tempatnya. Terus juga pikiran kita jadi lebih gak ke prioritas, tapi lebih berceceran juga. Karena menurut aku sendiri, tempat kerja aku, tempat aku tidur, tempat aku healing, tempat apapun itu, ketika aku ingin misal kayak kita mau merapihkan sesuatu masalah dan di tempat itu pun gak rapi, itu namanya gak nyaman juga. Terus juga kayak kita gak fokus juga. Misal kita harusnya hari ini ada deadline ataupun jadwal ketemu klien ataupun apa, tapi setelah kita mungkin karena terlalu terlalu berantakan isi rumah, isi tempat yang kita tinggal, itu menjadikan kita nggak fokus lagi. Seharusnya hari ini tadi aku yang udah bilang meeting sama klien, tapi tiba-tiba kita lihat yang berantakan itu, kita pengen ngedeclutter padahal itu bukan harinya. Begitu sih, aku juga pernah ada suatu janjian sama seseorang dan seharusnya hari itu, tapi karena aku saking sibuknya declutter kamar aku, dulu aku pernah declutter itu muanya loh gitu. Jadi kayak aku tekor waktu, tekor semuanya lah, aku sampai
ya ampun kok kayak gini amat, kok aku kayak gagal lagi menjadi minimalis, gagal lagi. Tapi aku coba-coba lagi dan alhamdulillah sekarang aku lebih baik lagi dan lebih tenang banget gitu. Untuk yang keempat itu mulai mencintai lingkungan. Jadi mencintai lingkungan ini sembarang ya, kayak tumbuhan, terus juga taman di depan rumah, jalan yang di depan rumah kita, terus tumbuhan ataupun sawah ataupun apa. Dan mungkin dari lingkungan ini aku bisa tangkap dari pemikiran aku itu lebih ke disiplin ya. Jadi kayak disiplin kebersihan gitu. Awalnya yang kita nggak tahu apa ya, yang kita mungkin berserakan, yang kalau kita nyapu-nyapu itu nggak sampai tepi-tepi tapi cuma hanya yang kelihatan. Terus juga banyak mungkin ya kayak manfaatnya kita mencintai lingkungan kali ini menjadikan aku lebih bersyukur karena kita hidup di dunia ini nggak cuma kita, ada makhluk hidup, hewan, terus tumbuhan, terus benda mati, terus kayak kehidupan yang kita nggak bisa lihat juga, ataupun dunia maya, dunia ya gitulah ya. Jadi kita patut bersyukur atas semua hal yang telah terjadi di hidup kita. Mungkin kalau masa lalu nggak bisa diubah, tapi kalau masa depan ataupun kita berpikir dari sekarang untuk bekal gimana ke depannya pasti bisa. Aku juga rasa gitu, karena menurut aku Tuhan aku itu sangat baik, terus juga sangat membuat aku ada dedikasi diri gitu loh, kayak aku pasti bisa dan akhirnya aku modal yakin aja. Dan memang setelah aku menjalankan semua ini menjadikan aku lebih baik lagi. Mungkin itu aja sharing aku, tanda kamu harus memulai hidup minimalis. Semoga kalian yang mau memulai, kalian bisa tulis ataupun cek deskripsi box aku, terus kalian cek nih, cocok nggak ya aku kayak gini nggak ya, aku juga harus ini nggak ya, harus dijalani nggak ya ini ya gitu. Jadi untuk kalian selamat bersenang-senang berpikir gitu maksud aku. Dan ya sekian dulu sharing kali ini, ketemu aku lagi di lain video, bye bye.